Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalomie Dini Putri dari kelas 2 CF dengan nomor NPM 062530701500. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum modul 3A, yaitu Dynamic Routing menggunakan protokol RIP versi 2, dan praktikum modul 3B, yaitu Dynamic Routing menggunakan protokol OSPF pada mata kuliah praktikum routing dan switching. Jadi praktikum pertama yang saya lakukan adalah konfigurasi RIP versi 2. Tapi sebelum saya mulai konfigurasinya, saya akan jelaskan secara singkat apa itu RIP versi 2. Jadi RIP versi 2 adalah protokol routing dinamis berbasis distance vector, artinya router tidak perlu tahu seluruh topologi jaringan. Cukup tahu jarak dan arah ke jaringan tujuan melalui router tetangganya. RIP versi 2 menggunakan hop count sebagai metrik, yaitu menghitung berapa banyak router yang dilewati untuk mencapai jaringan tujuannya. Maksimum dari hop count adalah 15. Lebih dari itu dianggap tidak terjangkau. Alasan kita memakai RIP versi 2 bukan RIP versi 1 itu karena RIP versi 2 mendukung FVLSM atau subnet mask, sehingga cocok dengan topologi yang menggunakan subnet 29 dan 30. Di sini saya sudah membuka aplikasi paket Cisco Tracer dan modul 3A untuk membantu saya mengerjakan praktikum di praktikum 3A ini. Di sini sudah ada topologi jaringannya. Ini lanjutan dari modul 2 yang kemarin. Jadi di sini di modul diminta untuk mengecek show IP route di setiap router. Di router 1 masih terlihat ada kode S dan bintang itu sebagai kandidat default dan static defaultnya. Di router 2 juga masih terdapat kode statiknya. Di router 3 juga masih ada kode S dan ada tanda bintang untuk menandakan static default. Saya akan menghapus seluruh static router dengan menggunakan perintah konfigurasi terminal, kemudian masukkan no IP route, masukkan networknya yaitu ini 000 ini. Kemudian N. Masuk ke router 2 untuk menghapus static routernya juga dengan perintah yang sama. Jadi di sini penghapusan untuk hapus static router ini, network, mesh, dan nest hop-nya itu bisa dilihat dari waktu show IP route ini. Ini yang bakal dihapus di perintah no IP route. Kita akan show IP route lagi dari R1. Show IP route. Setelah menghapus static router di setiap router, pas kita melakukan show IP route kembali setelah penghapusan itu, yang tertera di sini hanya kode C dan kode L, yaitu connect dan lokal. Setelah static routernya telah dihapus di setiap router ini, jadi setelah itu kita akan verifikasi kondisi tanpa routing, yaitu untuk melakukan ping dari PC LAN 1 ke PC LAN 6 atau di PC ke 6 di LAN ketiga. Di sini saya akan ping di PC LAN pertama, masukkan IP PC LAN ke 6. Jadi IP-nya 192.168.28.20. Terlihat di sini bahwa setelah dihapus static router itu, kemudian kita ping dari PC LAN 1 ke PC LAN terakhir itu, hasilnya destination host unreadable, artinya ini pingnya gagal. Ini membuktikan bahwa routing dinamiknya belum aktif. Oke, jadi setelah ping itu tidak berhasil, kemudian kita masuk ke konfigurasi RIP versi 2 pada router 1, router 2, dan router 3. Jadi yang pertama saya akan masukkan dulu konfigurasi RIP itu di router 1. Masukkan konfigurasi terminal, kemudian ketik kode router RIP, kemudian masukkan version 2, masukkan no auto summary, kemudian masukkan network LAN 1.
dan masukkan juga network untuk backbone dari R1 ke R2. Setelah sudah dimasukkan, kita jangan lupa copy running config itu. Terus di sini ada kode no auto summary. Nah, kode no auto summary ini penting supaya subnet 29 atau 30 tidak dirangkum secara otomatis menjadi subnet 24 yang bisa menyebabkan error routing. Jadi no auto summary di konfigurasi version 2 ini sangat penting. Kemudian masuk ke router 3, caranya juga sama. Saya sudah melakukan konfigurasi version 2 di seluruh router, dari router 1 sampai router 3. Nah, setelah mengkonfigurasi RIP tadi, kita akan show IP route lagi untuk memastikan RIP tersebut sudah aktif. Di router 1 sudah terdapat kode R untuk menandakan dia sudah aktif RIP-nya. R2 juga sudah terdapat kode RIP. Di sini juga sudah, di R3 maksud saya, sudah terdapat kode RIP-nya juga. Minta untuk show IP protokolnya juga. Jadi setelah kita show IP protokol akan muncul kode routing protokol isRIP, itu menandakan bahwa RIP-nya sudah aktif. Kemudian di sini ada default version control di version 2 dan ada automatic network summarization is not in effect. Ini dikarenakan kita tadi memasukkan kode no auto summary tadi. Di R2 juga terdapat seperti di RIP 1 tadi. Di router 3 juga terdapat seperti di router yang sebelumnya. Di sini ada debug IP route opsional, tapi saya akan mencobanya. Debug IP RIP. Di sini tertera RIP protocol debugging is on. Di sini bakal muncul kode seperti ini. Dan untuk memberhentikannya itu cukup ketik kode undebug all. Di sini saya akan memberhentikan debugnya dengan kode undebug all. Di sini terlihat sudah ada tertulis all possible debugging has been turned off. Kita diminta untuk ping antar PC. Di sini saya akan ping dari LAN 1 ke LAN 6. Terlihat di sini saya ping dari PC LAN 1 maksud saya, kemudian saya ping ke PC LAN 6 atau di PC LAN ketiga, itu hasilnya berhasil reply from. Dari PC LAN 2 ping ke PC LAN ketiga di PC kelima. Ini hasilnya sudah berhasil. Dari PC LAN ketiga itu kita ping ke PC LAN 1. Di sini juga hasilnya sudah berhasil. Ada troubleshooting untuk RIP versi 2 yang dimana ada 4 masalah, yaitu masalah pertama, root tidak muncul. Jika router tidak muncul di routing table itu berarti jika setelah konfigurasi RIP version 2 selesai tetapi root R-nya tidak muncul saat show IP route, kemungkinan pertama adalah lupa mengetik no auto summary. Akibatnya subnet 29 dan 30 dirangkum menjadi 24 sehingga informasi subnet tidak terkirim dengan benar. Jadi solusinya itu masuk kembali ke router RIP lalu ketik no auto summary-nya. Kemudian adapun kemungkinan kedua yaitu network statement yang salah. Misalnya mengetik network 192.168.28.1, padahal yang seharusnya itu 192.168.28.0. Nah, pastikan juga network yang diumumkan adalah alamat networknya, bukan IP interface-nya. Di masalah kedua itu, interface tidak menerima update RIP atau interface down. Jadi, jika salah satu router tidak menerima update dari tetangganya, jadi periksa kembali apakah interface dalam kondisi up atau masih down. Jalankan perintah show IP interface brief untuk melihat status semua interface. Jika ada interface yang statusnya administration down itu, masuk ke interface tersebut dan ketik no shutdown. Kemudian di masalah ketiga ada hop count tidak sesuai. Jika nilai hop count yang muncul di routing table itu tidak sesuai, kemungkinan topologi koneksi antar router di paket tracernya tidak terpasang dengan benar. Jadi periksa kembali di bagian kabel yang menghubungkan antar router ini, apakah sudah terpasang di port yang sesuai dengan topologi benar atau tidak. Kemudian di masalah terakhir ada root ada tapi ping gagal. Nah, jadi ini masalah yang paling sering terjadi. Router R sudah muncul tetapi ketika ping dari PC hasilnya tetap gagal. Nah, ini penyebab umumnya biasanya IP gateway di PC salah satu itu salah atau belum diisi. Pastikan setiap PC sudah diisi default gateway sesuai IP interface router yang terhubung ke LAN-nya. Mungkin untuk praktikum
version 2 dari saya sudah selesai.